Satu dari setiap dua pria di dunia ini adalah keturunan langsung dari satu orang, yaitu sang penakluk Genghis Khan. Selamat datang kembali di Odyssey. Saya Morino. Di episode sebelumnya kita sudah membedah bagaimana cucu dari Genghis Khan, yaitu Kubilai Khan, gagal total dalam menginvasi Jepang. Kapalnya karam dihantam badai. Tapi pernahkah kalian bertanya, dari mana datang ambisi yang begitu gila untuk menguasai seluruh bumi ini? Ambisi itu tidak lahir dari istana emas, tidak lahir dari seorang bangsawan, tapi lahir dari kelaparan yang melanda di sebuah wilayah itu. Sebuah pengkhianatan dan dinginnya padang rumput Mongolia. Oke, untuk mendengar cerita yang lebih baik, kita harus kembali ke tahun di mana sang penakluk itu lahir. Pada tahun 1162, namanya saat itu bukan Genghis Khan, tapi Temujin. Bayangkan seorang anak kecil yang lahir dengan genggaman gumpalan darah di tangannya, sebuah pertanda bahwa dia akan menjadi pembantai besar. Dunia Temujin hancur saat ayahnya Yesugei diracun oleh suku musuh. Sukunya sendiri kemudian mengusir ibu dan saudara-saudaranya karena dianggap beban tak berguna. Nah, kalian coba memposisikan gimana kalian kalau menjadi seorang Temujin. Berapa penuh dendam, ingin balas dendam, ya kan? Ingin membantai keseluruhan saudara-saudaranya, ingin membantai semua klannya pada saat itu. Temujin kecil harus bertahan hidup dengan memakan tikus tanah dan akar-akaran di suhu yang bisa membukukan darah. Pada usia sekecil itu, Temujin memakan tikus tanah dan juga akar-akaran. Kalian bagaimana coba ya merasakan betapa mengerikannya hidup seorang Temujin waktu itu. Disinilah mentalitas penakluknya terbentuk. Dia belajar bahwa di dunia ini tidak ada yang akan menolongmu kecuali kekuatanmu sendiri. Ada suatu kejadian kelam yang jarang dibahas. Temujin pernah membunuh saudara tirinya sendiri, Bechter, hanya karena permasalahan pembagian ikan hasil tangkapan. Kedengarannya kejam ya. Tapi bagi Temujin itu adalah pesan pertama kepada dunia. Jangan pernah ada yang berani mengambil milikku. Sesuatu yang udah ditakdirkan miliknya, maka dia harus 100% harus bersungguh-sungguh untuk menjaga kepemilikan itu. Sebelum Temujin, Mongolia hanyalah kumpulan suku yang hobinya saling membunuh, saling membantai demi ternak dan wanita. Temujin menyatukan mereka dengan satu sistem gila yang kita kenal sekarang sebagai meritokrasi. Dia menghapus sistem kasta. Dia tidak peduli kamu anak raja atau anak budak. Dia hanya peduli seberapa hebat kamu bertarung. Dia memberikan posisi jenderal kepada siapapun yang loyal. Bahkan jika itu dahulunya adalah musuhnya, salah satu jenderal yang paling terkenal, JB, dulunya adalah musuh yang memanah leher kuda milik Temujin. Alih-alih membunuhnya, Temujin menjadikan tangan kanan. Inilah yang membuat pasukannya sangat loyal. Mereka bukan bertempur untuk raja yang manja di singgasana, melainkan mereka bertempur untuk pemimpin yang pernah merasakan penderitaan yang sama dengan mereka. Makanya rakyatnya Temujin itu sangat menyayangi Temujin, sangat loyal. Pasukan Mongol adalah tank di abad ke-12. Bayangkan seorang pemanah yang bisa menembak tepat di jantung musuh sambil memacu kuda yang sangat cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi tanpa memegang tali kendali. Coba sekalian mengendari kuda
harusnya kan dipegang ya, tek 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 tek, ini sambil memanah, dan yang manah ini tepat sasaran ya kan. Mereka memiliki teknik menembak panah tepat saat keempat kaki kuda melayang di udara agar bidikan tetap stabil. Mereka tidak butuh logistik berat. Mereka bisa bertahan hidup hanya dengan susu kuda dan darah kuda dalam keadaan darurat. Selain fisiknya yang begitu kuat, mereka juga unggul dalam teknologi. Genghis Khan selalu merekrut insinyur dari kota yang ditaklukkannya. Nah, ini strateginya si Genghis Khan ini visioner banget ya. Mereka bukan cuman memikirkan fisik, tapi juga bagaimana peradaban dia itu bisa berkembang. Makanya dia ibaratnya tuh mengambil orang-orang pintar, insinyur-insinyur dari kota-kota yang dia taklukkan. Dia menggunakan ketapel raksasa, panah api, hingga senjata bubuk mesiu ya. Pada episode yang kemarin, Kubilai Khan juga memakai bubuk mesiu ya, yang nantinya dikembangkan cucunya di Jepang. Tidak ada tembok yang terlalu tinggi untuk mereka, dan tidak ada sungai yang terlalu dalam untuk mereka seberangi. Senjata terkuat Genghis Khan sebenarnya bukan panah, bukan bubuk mesiu atau teknologi-teknologi yang sudah dia buat bersama insinyurnya, melainkan sebuah keberanian dan ketakutan. Sebuah keberanian yang ia tanamkan ke dirinya agar tidak takut oleh siapapun, dan sebuah ketakutan yang ia tanamkan kepada musuh-musuhnya agar mereka takut kepada dirinya. Dia menggunakan taktik psikologi yang brutal, menyerah atau lenyap. Jika satu kota berani melawan, dia akan meratakannya dengan tanah, tanpa menyisakan satupun nyawa, termasuk hewan ternaknya. Lalu membiarkan beberapa orang lari untuk menyebarkan berita itu ke kota berikutnya. Ini strategi yang begitu cerdas oleh Temujin untuk membuat informasi seolah dirinya hebat di mata musuh-musuhnya ini. Ketakutan inilah yang membuat wilayah kekuasaannya mencapai 24 juta kilometer persegi. 2 kali luas benua Afrika. Dia mengambil lebih banyak tanah dalam 25 tahun daripada yang dilakukan Kekaisaran Romawi dalam 400 tahun. Inilah kekuatan absolut yang nantinya diwarisi oleh cucunya, Kubilai Khan. Obsesi Kubilai untuk menyerang Jepang di video kemarin sebenarnya adalah bentuk tekanan mental karena ingin menandingi kehebatan kakeknya. Genghis Khan akhirnya pergi, tapi jejaknya tidak pernah benar-benar hilang dari muka bumi, baik itu dalam kode genetik jutaan manusia hari ini maupun dalam cara kita memahami strategi dan kepemimpinannya. Dia adalah sosok yang sangat kompleks, seorang monster kejam bagi mereka yang dia taklukkan, namun seorang bapak bangsa yang agung bagi rakyatnya. Dia membuktikan satu hal penting dalam Odyssey kehidupan, bahwa sejarah tidak peduli dari mana kalian berasal, entah kalian lahir di istana emas atau lahir di tengah kelaparan, seperti Temujin, yang menentukan akhir cerita kalian adalah seberapa besar ambisi dan ketangguhan yang kalian bawa. Penaklukan Genghis mungkin telah berakhir ratusan tahun yang lalu, tapi semangat untuk melampaui batas tetap hidup sampai sekarang. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah dunia ini akan lebih maju jika Genghis Khan tidak pernah ada, atau justru dia adalah badai yang memang diperlukan untuk menyatukan dunia? Mari kita berdiskusi. Dan jika kalian merasa perjalanan hari ini bermanfaat, dukungan kalian dengan menekan tombol jempol sangat berarti bagi channel ini. Setiap perjalanan punya akhir, tapi setiap akhir adalah awal dari pencarian yang baru. Saya Morino, sampai jumpa di perjalanan The Odyssey berikutnya.